penjelasannya, ikuti kami terus ya. Yuk. Sebelum masuk ke Museum Sumpah Pemuda, kami menuju resepsionis dan kami disambut begitu hangat oleh para petugas di sana. Museum Sumpah Pemuda menjadi tempat bersejarah karena merupakan tempat Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928. Dan di tempat inilah Sumpah Pemuda dicetuskan. Pemuda pada zaman itu sedang mengenyam pendidikan tinggi yang sekolahnya didirikan oleh Belanda. Nama sekolah tersebut adalah Stovia.
Halo semuanya, kita telah sampai di ruangan Museum Pemuda. Kita akan melihat ruangan pertama yang akan kita kunjungi. Ini kita lihat di depan, oke? Di sini ditunjukkan diorama. Jadi mereka ini adalah para pemuda zaman dulu nih ceritanya. Mereka belajar. Jadi tidak hanya sekarang kita yang belajar, tapi mereka ternyata dulu juga belajar. Mereka belajar di tempat kos. Ini dulu adalah halaman utama atau bisa dibilang ini adalah lobby utama dari tempat kos mereka yang sekolah di Stovia berada di dekat sini, tapi inilah lobby pertama di mana mereka bertempat tinggal. Bangunannya masih tetap sih, tapi sedikit mengalami perombakan, tapi tidak banyak. Hanya mungkin ada lampu-lampu untuk memudahkan para wisatawan atau memudahkan para pengunjung untuk mengenali tempat. Ya, baiklah teman-teman sejarawan, ini adalah hasil yang kita lihat. Ini merupakan putusan Kongres Pemuda Indonesia pada masa itu ya. Kita dapat melihat di situ ada keputusannya itu ya isi Sumpah Pemuda Swasti dapat dibaca ya. Kemudian di sini juga terdapat diorama para pemimpin Kongres yang telah melaksanakan kongres tersebut. Dan sebelah sana ya kita sudah pasti kenal Wagirudara Soekarno, yaitu pencipta lagu Indonesia Raya. Tetapi ada satu hal yang menjadi pertanyaan, kita belum jelas siapa pemimpin lainnya karena fakta-fakta dan bukti-bukti foto-foto kongres tersebut ditarik semua oleh pihak Belanda. Jadi ada hal yang memang kurang jelas di sini gitu. Bagaimana proses terjadinya secara langsung dan secara benar-benar terjadi itu gimana? Memang ada sedikit kebingungan di sini. Museum ini dulunya digunakan sebagai tempat kos bagi para pemuda yang sedang menempuh pendidikan. Museum ini memang mengagumkan, namun fakta kelam sejarah kita haruslah dapat kita terima. Belanda mengambil berkas-berkas kongres pada masa itu, sehingga sebagian bukti sejarah kita terbungkam. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, teman-teman, sekarang kita ada di ruang khusus W.R. Supratman. Ya, di sebelah saya ini adalah biola yang dipakai oleh W.R. Supratman pada saat pertama kali dia menciptakan lagu Indonesia Raya. Ya, ini ada foto-foto dari W.R. Supratman di bagian samping. Pada kongres terakhir yang dilaksanakan di tempat ini, hanya dihadiri oleh tamu undangan saja, sebab tempatnya sangat terbatas. Dalam kongres inilah tercetus kata dan keinginan untuk merdeka, yang kemudian meresahkan Belanda. Ya, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah ruang organisasi Sumpah Pemuda zaman itu. Jadi mereka masih terbagi-bagi dalam Jong Java, Jong Celebes, seperti itu ya. Mereka mengadakan perundingan di ruangan ini. Nah, ini namanya ruang organisasi Sumpah Pemuda. Nah, ini adalah tokoh-tokohnya. Ini ada pemuda Betawi, ada pemuda Sumatera, ada pemuda Jawa. Nah, ini adalah lambangnya nih di dalam ini. Ini ada bendera-bendera, lambang dari masing-masing organisasi. Nah, teman-teman sejarawan, di sini bukan
ini adalah organisasi Islam yang mengizinkan anggotanya yang berusia 18 tahun ke atas untuk terlibat dalam politik. Nah, karena organisasi ini dibentuk karena sebagian besar masyarakat Indonesia waktu itu pemeluk agama Islam. Seperti itu. Jadi teman-teman sejarawan, sekarang kita ada di ruangan-ruangan kos para pemuda di masa Sumpah Pemuda dulu. Sekarang ruangan kos ini tertempel banyak gambar yang menjelaskan kalau pada saat itu pemuda Indonesia juga membicarakan satu kumpulan yakni kepanduan. Sekarang kita kenal dengan pramuka. Tuh, seragam mirip kan? Nah, jadi salah satu tujuan mereka membentuk kepanduan atau pramuka ini adalah ingin melatih mental kemandirian para pemuda-pemudi Indonesia. Nih, bisa dilihat nih gambar-gambarnya. Jadi pemuda-pemudi yang ada di sini itu adalah pemuda-pemudi yang terpelajar, sekolahnya di sekolah-sekolah yang berada di Indonesia. Tetapi meskipun sekolah di sekolah Belanda, pemuda-pemudi itu tetap mengingat kalau mereka harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Mereka tuh benar-benar ngikutin kegiatan kepanduan itu, gimana mereka ingin dilatih kemandiriannya, mentalnya, untuk mereka bisa jadi satu kesatuan. Ini adalah gambar di mana para pemuda saat itu yang mengikuti kepanduan berfoto tepat di depan Museum Sumpah Pemuda sekarang ini. Jadi sejarawan, kita akan mengupas apakah di masa ini para remaja tahu apa isi dari Sumpah Pemuda. Kira-kira tahu tidak? Dan apakah pemuda tahu di mana Museum Sumpah Pemuda? Oke, kita akan mencari mangsa. Siapa yang akan menjadi mangsa kita? Cek kita. Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wah, kamu bisa kamu berhasil. Tapi kamu nanya nih, kamu tahu nggak kalau ada yang namanya Museum Sumpah Pemuda di Jakarta? Nggak tahu. Wah, jadi ternyata sejarawan ada juga yang nggak tahu. Oke lah, itu aja sih yang mau kamu tanyakan. Terima kasih ya. Terima kasih Kak. Kita akan bertanya kepada mangsa kita yang lanjut.
mbaknya nggak tahu. Oke, makasih Mbak. Boleh tanya nggak? Kamu tahu hari Sumpah Pemuda nggak? Tahu nggak kapan? 28 apa? 28 Oktober. Oh, tahu isi Sumpah Pemuda nggak? Ya, yang udah diajarin belum? Pernah, tapi nggak ingat. Berarti juga nggak tahu. Ada mangsa mungkin kita ketemu. Mas, tahu nggak isi Sumpah Pemuda apa? Sumpah Pemuda, intinya aduh. Intinya apa? Kami Putra Putri Indonesia mengaku bertanah air satu tanah air Indonesia. Kami Putra Putri Indonesia. Yang kedua apa ya? Bentar. Apa coba? Aduh, lupa. Saya ingat yang ketiga, menjunjung tinggi. Kami Putra Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua saya lupa. Bangsa, Bang. Hah? Bangsa. Kami berbangsa satu. Oh, berbahasa satu. Oh iya, Bang. Kalau Mas pernah dengar nggak ada museum Sumpah Pemuda di Jakarta? Enggak. Enggak ya? Oh ya udah, makasih ya. Akhir dari perjalanan kami menyadari bahwa sudah selayaknya kita bangga dan menghargai perjuangan para pemuda pada masa itu. Pemuda-pemudi Indonesia, kalian kan udah lihat nih liputan kita mengunjungi Museum Sumpah Pemuda. Berarti harusnya sebagai pemuda-pemudi Indonesianya kita harus memakai bahasa Indonesia yang jelas. Dan kalau berteman jangan memilih etnis. Dan sebagai putra putri Indonesia, kita harus cinta semua yang ada di Indonesia. Dan kita harus memiliki jiwa nasionalisme. Dan yang terakhir adalah cintai produk Indonesia. Masa tunggu kita dijajah lagi sama negara lain? Ingat kata Bung Karno. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya dari Sumatera. Saya dari Jawa. Saya dari Kalimantan. Saya dari Sulawesi. Saya dari Papua. Kami bangga jadi pemuda Indonesia. Ada mangsa yuk, Tor. Kalian tahu apa kata Bung Karno? Belum. Nah, malu jangan apa-apa masukin. Alay-alay itu. Terus kita harus Enggak usah sabar. Pak, pamit ya Pak. Hati-hati Pak.